Ada di Kabupaten Masih Tabanan masuknya. Setelah itu kita akan melintasi Denpasar, Gianyar, dan juga kita akan masuk ke Kabupaten Bangli. Nah, jadi untuk perjalanan sesuai tadi yang sudah saya bilang itu 8 jam ya. Enggak 2 jam saja, mudah-mudahan tidak macet ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti di Penglipuran, Bapak Ibu sekalian ada yang tahu? Ada yang pernah ke Penglipuran mungkin? Sudah? Oke, jadi di Desa Adat Penglipuran yang akan kita tuju ini itu sebagai salah satu desa adat terbersih yang ada di Bali ya. Jadi Desa Adat Penglipuran ini juga pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, jadi untuk Desa Penglipuran itu memiliki sudah ada sejak sekitar 700 tahun yang lalu atau di abad ke-14. Waktu itu masih dipimpin oleh Raja Bangli, kerajaan yang ada di Bangli, yang dimana nama Penglipuran ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian diambil dari dua kata, pengeling dan pura. Nah, untuk masyarakat di sana itu bukan berasal dari Desa Adat Penglipuran, melainkan mereka berasal dari Desa Adat Banyung Gede yang berada di Kintamani ya, atau mereka ini adalah orang-orang Bali Age. Nah, di Bali itu ada dua, ada suku Bali Age dan Bali Mule. Nah, untuk Desa Adat Penglipuran ini termasuk ke dalam Desa Bali Age penduduknya. Nah, Bapak Ibu, Penglipuran tadi sudah saya bilang diambil dari dua kata, pengeling dan pura. Jadi orang Bali mau dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat kepada tanah kelahirannya dia atau leluhurnya dia. Pengeling itu punya arti pengingat, pura artinya tempat persembahyangan kepada leluhur, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mau dimanapun dia tetap akan ingat terhadap leluhurnya. Jadi diambil dari dua kata itu, pengeling dan pura, jadinya Penglipuran seperti itu ya. Nah, jadi Desa Adat Penglipuran ini juga memiliki salah satu tradisi adat yang cukup unik, yang dimana untuk Desa Adat Penglipuran, barang siapa laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, itu akan diberikan tanah dan rumah. Nah, ya, laki-laki yang punya istri lebih dari satu, ya, akan diberikan tanah dan rumah secara cuma-cuma oleh desa. Nah, mungkin di sini ada yang mau jadi bisa jadi warga Penglipuran mungkin. Kalau di daerah Jawa itu sama nggak? Dikasih tanah, kasih rumah? Dikasih batu. Dikasih nggak Pak? Dikasih batu. Oh, nggak dikasih Bu ya? Terus dikasihnya apa Bu? Tanah kuburan. Dikasihnya apa Pak? Oh, tanah kuburan. Waduh. Waduh, kurang beruntung ya. Coba Bapak ini ada orang-orang dari Desa Penglipuran ya, kalau punya istri lebih dari satu dikasih tanah sama rumah Pak. Luar biasa. Senang nggak orang-orang sana tuh? Pasti senang. Ya, jadi itu dikasih cuma-cuma loh Pak, beneran dikasih. Tapi itu adalah salah satu namanya hukum adat sih sebenarnya, bukan dikasih, bukan dia benar-benar cuma dikasih aja. Itu adalah salah satu hukum adat yang dinamakan Karang Madu. Nah, jadi dia beneran Pak dikasih tanah, dikasih rumah, tapi untuk orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu itu dijatuhi hukuman itu. Jadi dia tidak akan pernah lagi dikenai dia itu tidak akan lagi ditegur sapa ya. Itu adalah sanksi adat. Nah, jadi tegur sapa, tidak boleh ikut kegiatan-kegiatan ada desa, dikucilkan seperti itu, dikucilkan. Bukan hanya satu orang, tapi seluruh keluarganya ya, sampai wafat. Nah, itu. Nah, beli kalau sampai sekarang ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, belum ada ya. Yang nggak ketahuan mungkin ada. yang udah ketahuan belum ada ya Bu ya. Yang nggak ketahuan mungkin ada ya gitu ya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Desa Adat Penglipuran ini juga memiliki tradisi yang unik ya, yang dimana tidak seperti orang Bali pada umumnya. Jadi kalau kita mengenal orang Bali itu punya namanya tradisi ngaben ya, atau pembakaran jenazah. Orang-orang Desa Penglipuran ini mereka tidak punya tradisi ngaben, mereka tidak punya sistem kasta juga dia tidak punya. Jadi ini adalah orang Bali Age dan Bali Mule itu memang berbeda dia dari kebudayaannya berbeda ya, dari kebudayaannya berbeda. Nah, di Desa Adat Penglipuran ini juga nanti Bapak Ibu sekalian itu
jangan ragu-ragu untuk masuk ke rumah orang yang ada di sana. Jadi di sana itu sekitar ada 72 rumah ya. Jadi yang di sana itu rumahnya pasti berhadap-hadapan, dan Bapak Ibu sekalian boleh nih untuk masuk ke setiap rumah yang ada di sana, karena sekarang desa Penglipuran ini sudah dijadikan desa wisata. Jadi sudah tidak masalah untuk orang untuk mau berkunjung, mau bertanya-tanya dan lain-lainnya bisa. Nah, di desa adat Penglipuran juga Bapak Ibu sekalian bisa, kalau seumpamanya pengen nih saya kayak pakai pakaian adat Bali, di sana juga boleh, ada yang menyewakan ya, boleh silahkan ya, foto-foto dan segala macamnya. Nah, desa adat Penglipuran selain itu di sana juga untuk dari rumah, bangunan rumah, dan juga untuk masyarakat yang ada di sana itu memegang 3 prinsip yang dimana dinamakan Trihita Karana. Nah, Trihita Karana yang berarti yang pertama ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, parahyangan itu adalah hubungan baik manusia dengan Tuhan. Ya, jadi yang pertama nanti pada saat Ibu Bapak Ibu semua sampai di sana, Bapak Ibu akan melihat pura ya, pura desa. Ya, jadi kawasan pura itu adalah termasuk dalam parahyangan. Yang kedua itu adalah pawongan, ya rumah-rumah warga yang berhadapan-hadapan. Pawongan itu yang memiliki arti hubungan baik manusia dengan manusia. Dan yang terakhir di paling ujung itu ada palemahan, yaitu hutan bambu. Jadi desa adat Penglipuran ini memiliki luas sekitar 40 hektar, yang dimana di sebagian besar itu diisi oleh hutan bambu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya bilang juga untuk nama Bali ya, mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi tadi saya udah bilang ada namanya, ada Pak I Gede ya, Pak I Gede ya, Pak I Gede. Nah, jadi di Bali itu juga mungkin sama seperti di Jawa. Di Bali juga mungkin sama seperti di Jawa. Di Jawa kan juga ada yang nama urutan lahir ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada kan? Ada ya. Jadi kan kalau di Jawa anak pertama biasanya dikasih nama apa, Bu? Apa, Bu? Eko ya? Eko. Nah, anak kedua itu Dwi, anak ketiga Tri, anak keempat Catur, anak kelima Panca, anak keenam Dwi lagi. Oh, anak ketujuh 6 Muji. Oh, banyak ya Bu ya? Kalau di Jawa ya? Kalau di Bali cuma sampai 4 aja, Bu. Oh, kalau di Bali cuma sampai 4 aja. Oh, di Jawa sampai 10? Ya, kalau di Bali cuma sampai 4 aja. Nah, jadi kalau di Bali, kalau orang Bali punya anak pertama, biasanya kalau anaknya itu laki-laki, dia pasti ada awalannya I, ya. Nah, bisa dipakai I Putu, I Gede, ya, I Wayan, itu bisa. Kalau anak perempuan itu ada Ni, ada depannya Ni. Nah, itu ada Ni Putun, Ni Putu, Ni Wayan, itu bisa, ya. Jadi kalau yang misalkan punya anak laki-laki yang ke perempuan, itu namanya siapa? Ini, gitu ya. Kalau enggak, Bu, itu bercanda, Bu. Ibunya udah ngangguk, ya itu bercanda, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah itu anak pertama. Anak kedua di Bali juga ada, orang Bali juga punya nama anak kedua. Anak kedua biasanya kalau orang Bali punya anak kedua itu dinamakan Kadek. Atau yang paling terkenal juga di seluruh dunia, mungkin ada yang tahu apa anak kedua? Made in Surabaya, Made in Kamerun ya. Made itu adalah anak nomor 2 kalau di Bali. Nah, kalau anak ketiga di Bali biasanya orang Bali akan memberikan nama Komang. Komang itu adalah anak nomor 3 kalau di Bali. Sekali itu anak nomor 4 ya, anak nomor 4 yang ada di Bali itu biasanya dinamakan Ketut. Nggak pakai N ya. Nggak pakai N ya, Ketut aja ya, pakai N. Ketut saja. Nah, oke, nah, kalau anak